Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami kembali bersyukur masih mempunyai kesempatan untuk bersekutu di dalam hadirat Allah. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampuni kami dan sucikan kami Bapa, supaya kami boleh menerima lawatan Allah pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpinlah dari awal sampai selesainya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah buta tuli rohani. Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara, ayat yang pertama tadi berkata, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Nabi Asaf berseru kepada Israel, minta perhatian untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Yang menurutnya berita ini sangat jelas. Jelas-jelas mengagumkan, begitu penting dan menggugah hati baginya. Bagaimana nenek moyang mereka menceritakan pengalaman mereka ketika Allah yang dahsyat itu mengeluarkan atau melepaskan mereka dari Mesir dan membawa ke Kanaan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat. Tetapi juga kegagalan mereka di dalam mentaati Allah, di dalam kepercayaannya kepada Allah. Asaf harus menceritakan kepada Israel dengan perumpamaan supaya lebih jelas untuk bisa dipahami dengan mudah. Tetapi Israel tidak paham. Yang pertama, buta tuli rohani. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal dalam ayat 2. Amsal bisa saja disamakan dengan perumpamaan. Suatu cerita untuk menggambarkan kebenaran rohani secara kontekstualisasi dengan maksud untuk lebih mudah dipahami oleh pendengarnya. Contohnya, Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap kebun anggur kepada orang banyak, termasuk di dalamnya ahli Taurat dan imam-imam kepala. Bahwa penggarap kebun anggur yang jahat itu menolak ketika pemilik kebun anggur mengutus utusannya kepada mereka untuk mengambil bagian pemilik. Bahkan penggarap-penggarap itu memukul utusan
utusan. Sampai berapa kali kemudian pemilik itu mengirimkan anaknya sendiri. Apa yang terjadi? Anak sang pemilik kebun anggur itu dibunuh oleh mereka. Dengan perumpamaan ini, mereka mengerti apa yang Yesus maksudkan dalam kisah itu. Bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal kepada umatnya. Tetapi umat miliknya itu menolak Yesus. Bahkan membunuhnya. Mereka yang sadar, sebagian orang banyak itu ketika Yesus bertanya, lalu apa yang akan diperbuat oleh Tuhan si pemilik? Tuhan itu akan mengambil kebun anggur itu dan diberikan kepada pengerja yang lain. Segera mereka menjawab di dalam Lukas 20 ayat 16. Sekali-kali jangan. Jangan. Mereka tahu. Mereka yang dimaksudkan yang menolak pemilik kebun anggur itu mengambil hasilnya, haknya. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi merasa tersinggung dan marah. Dalam ayat 19 dikatakan, lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, contoh lain, Yeremia pernah berkata seperti ini. Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman sebagai penyambung lidah Allah untuk menelanjangi dosa Israel. Mereka telah menyembah Baal, Moloch, bahkan ratu sorga. Menyembah berhala. Dan penyembahan berhala itu biasanya disertai dengan percabulan. Bahkan dari kalangan nabi dan imam. Bukankah dosa ini juga marak di zaman sekarang?
Yeremia dipanggil untuk mengumumkan penghukuman bagi mereka yang berbuat dosa itu. Dan ajakan untuk bertobat, kembali kepada ketaatan untuk bisa dipulihkan. Yeremia juga menubuatkan, disuruh Allah menubuatkan bahwa mereka akan hidup sebagai orang asing, sebagai tawanan di Babel 70 tahun. Tetapi imam-imam palsu yang lain membuat nubuat 2 tahun saja. Tentu saja berita yang akan disampaikan ini tidak enak bagi pendengarnya. Israel yang disayangi oleh Yeremia itu membenci dia. Dia diperlakukan dengan semena-mena oleh mereka. Dia ditangkap, dianggap pengkhianat. Ditahan di bawah tanah. Dipenjara di pelataran jaga dekat istana. Bahkan dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Ini tidak enak, saudara. Utusan Tuhan diperlakukan seperti itu. Timbul pertentangan dalam hatinya. Dia menuduh Allah membujuknya. Dan dia membiarkan dirinya dibujuk. Yeremia menanggung hinaan dan olok-olok dari mereka yang mendengar firman yang dia sampaikan itu. Kita bandingkan dengan zaman sekarang. Beberapa hamba-hamba Tuhan sudah menerima upahnya, melayani Tuhan dan memperkaya diri sendiri. Sedikit yang mau melayani dengan memikul salib tanpa kemewahan duniawi. Jika mereka mendapatkan kehinaan, tetapi bukan karena salib Kristus, tetapi karena kesalahan sendiri. Hal yang patut kita sayangkan. Itulah sebab Yeremia sempat berpikir tadi di ayat yang sudah kita baca. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Pergumulan batinnya itu membawa dia masuk dalam persekutuan dengan Allah lebih dalam lagi. Dan Yeremia mendapati bahwa Allah sangat mengasihi umatnya. Dan Allah sangat mengasihi hamba yang diutusnya, yaitu dia. Allah mengasihi Israel. Dalam Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jika Yeremia menyadari kenyataan bahwa Allah mengasihi Israel, dia tidak perlu mengajari Allah bagaimana untuk mengasihi Israel. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Oleh hal-hal ini yang kuperhatikan, yang membuat dia tetap punya pengharapan. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Meskipun hukuman untuk Israel dijalankan sedemikian rupa, dengan menyedihkan Yeremia sebagai saksi dari semuanya itu, tetapi dia masih berani berharap, sebab kesetiaan Tuhan dalam mengasihi umatnya, itu yang dia pegang. Rahmatnya tak pernah habis, dan mutunya tetap sama, selalu baru tiap pagi. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasih Tuhan tidak pernah berkurang mutunya. Besar kesetiaan Tuhan. Oh, haleluya. Kasih Allah kepada Israel tentu lebih besar dari kasih Yeremia sendiri kepada Israel. Murka Tuhan hanya sesaat saja, sebagai didikan untuk anak yang nakal. Kembali dia akan merangkulnya ketika anak yang nakal itu bertobat. Itulah sebabnya Allah mengutus Yeremia supaya Israel bertobat. Walau dalam pemberitaannya itu Yeremia menanggung pemberitaan itu, Yeremia menanggung penderitaan. Demikian juga Allah mengasihi Yeremia. Pembelaan demi pembelaan Yeremia rasakan. Allah adalah penolongnya, juru selamatnya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Satu persatu masalah yang begitu berat dia hadapi, siksaan, penderitaan seperti apapun, dia bisa melewatinya karena Allah lah yang menolong dia, menyertai dia, memegang tangannya di saat-saat susah sebagaimanapun. Tadi dikatakan hati bangsa ini sudah menebal, bahwa apa yang seperti api berkobar terkurung dalam tulang-tulang Yeremia itu, bagi orang yang sudah kebal hatinya, seperti batu yang dingin. Mereka mendengar tanpa minat, dengan acuh tak acuh, apalagi untuk memahami. Yang sudah begitu jelas bagi kita, mereka tidak bisa mengerti. Berita itu seperti disampaikan kepada orang yang buta dan tuli secara rohani. Demikian juga dengan Nabi Asaf dan kami para utusan Allah saat ini. Firman Tuhan yang kami sampaikan ditanggapi dengan dingin oleh sebagian orang yang hatinya sudah kebal. Mereka segan mendengarkan firman Tuhan yang dengan susah payah kami sampaikan. Kadang-kadang membuka saja tidak mau. Jika ada yang mau mendengar dengan ogah-ogahan. Bagi kami firman Tuhan itu seperti api dan palu yang dahsyat yang bisa menghancurkan bukit batu, menghancurkan segala permasalahan yang ada. Tetapi bagi orang-orang yang kebal hatinya, firman Tuhan hanya sebagai syair cinta. Itu yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 33 ayat 32. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan,
tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Jangan menjadi orang buta dan tuli rohani. Atau adakah saudara termasuk orang yang buta, tuli secara rohani? Sehingga firman Tuhan yang disampaikan saudara tidak bisa memahami. Bagian yang kedua, peringatan untuk angkatan kemudian. Ayat 2, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Teka-teki adalah sesuatu yang harus dipikirkan dengan maksud untuk mendapatkan jalan pemecahannya atau jalan keluarnya. Apa? Yang pertama, belajar kesalahan masa lalu. Bahaya dari ketidaktaatan dan ketidakpercayaan telah membunuh Israel di padang gurun sebagai peringatan untuk generasi berikutnya sampai generasi yang sekarang ini. Ayat 8, Mazmur 78. Jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Ketidaktaatan berkaitan erat dengan ketidakpercayaan. Ketika Israel menyembah berhala, memberontak kepada Allah, itu menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Walaupun sekarang saudara kelihatannya rajin beribadah, tapi juga masih pergi ke orang pintar. Sesungguhnya saudara tidak percaya kepada Allah yang esa itu. Itu sangat menghina Tuhan dan berbahaya. Israel dihabisi di padang gurun karena gagal untuk setia dalam percaya kepada Allah. Mazmur 78 ayat 67 dan 68. Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Saul dari suku Efraim, Daud dari suku Yehuda. Tuhan menolak Saul dan digantikan oleh Daud dari suku Yehuda. Mengapa terjadi yang sedemikian rupa? Kekalahan besar Saul di Gilboa berawal dari ketidaktaatannya dan pemberontakannya terhadap Allah. Saudara kalah dalam pertempuran, kalah dalam menghadapi masalah ketika saudara tidak taat dan memberontak kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah dengan senjata yang lengkap itu, secara perhitungan manusia mereka pasti menang. Tetapi kenyataannya mereka kalah dan Saul tewas. Jangan memberontak kepada Allah. Jangan tidak taat. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan kita. Itulah sebabnya Nabi Asaf berseru
minta perhatian untuk didengar. Demikian saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mohon perhatian untuk didengar. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Oh, puji Tuhan. Pelajaran masa lalu yang berikutnya. Allah menghendaki kelanjutan ajaran tentang Dia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mazmur 78 ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jangan berhenti hanya sampai diri sendiri yang percaya kepada Yesus. Itu cukup. Tetapi lanjutkan ke generasi berikutnya. Anak-anakmu. Anak-anakmu kepada anak-anaknya. Demikian seterusnya. Itu yang dikehendaki Allah dan berkenan kepada Allah. Ketika seorang ibu diingatkan untuk membawa anaknya yang masih balita itu ke sekolah minggu, ibu menjawab, sudah, dia gak mau. Ibu ini bisa kalah dengan anak balita. Ada lagi seorang ibu yang punya anak remaja, beberapa anak. Diingatkan juga oleh hamba Tuhan, bawa anak-anakmu ke gereja. Biarlah, nanti kalau besar kan bisa pergi sendiri, bisa milih gereja sendiri. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka beranjak dewasa, ini kesaksian, saudara, benar-benar terjadi. Mereka, anak-anak itu hidup di luar Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, dan membuat ibu itu menangis, sedih. Kalau sudah masih kecil saja dia tidak bisa menguasai anak itu, apalagi sekarang sudah dewasa. Jangan sepelekan hal yang seperti ini. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Pendek kata, setiap kali ada kesempatan bersama mereka, ceritakan, sanjung Allah, puji Tuhan. Dia benar-benar Allah yang patut dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ceritakan kekuatannya yang dahsyat, kuasanya yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang satu ini. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu akan membuat kita sanggup untuk melewati masa-masa sulit kita. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Buta tuli rohani. Apakah saudara termasuk di dalam orang yang seperti itu? Yang pertama, arti buta dan tuli secara rohani.
berita yang begitu jelas bagi kita, mereka tidak bisa memahami. Orang-orang yang sudah kebal hatinya, diusahakan disampaikan dengan perumpamaan dan teka-teki dengan jawabannya, dan menjadi pergumulan bagi utusan-utusan Allah. Menyampaikan berita kepada orang yang kebal hatinya, yang buta tuli rohani, itu benar-benar pergumulan rohani tersendiri bagi utusan Tuhan. Yesus yang mengasihi membuat kita masih punya pengharapan bahwa apa yang kita sampaikan itu saatnya akan datang, membawa jiwa-jiwa untuk bertobat, sisa-sisa Israel. Yang kedua, peringatan untuk angkatan kemudian. Belajar dari kesalahan nenek moyang. Dan Allah menghendaki kelanjutan ajaran tentang Dia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lakukan itu yang berkenan kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, Roh Kudus, tolonglah supaya mereka bisa mengerti dan memahami tujuan dari firman-Mu. Supaya mereka tidak seperti orang yang buta dan tuli secara rohani. Bekerjalah Roh Kudus. Turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Terutama untuk setiap pendengar firman Tuhan yang masih belum percaya kepada Tuhan, yang masih belum menyerahkan hidupnya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kesejahteraan bangsa kami ini. Bapak Presiden dan wakil-wakilnya, Tuhan sudah menetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan kepada Bapak Joko Widodo dan seluruh jajarannya. Kami juga berdoa untuk staf medis dan seluruh aparat yang termasuk di dalamnya. Mereka yang bekerja sedemikian rupa melayani orang-orang yang sakit, terutama yang terkena COVID-19. Lindungi secara khusus Tuhan. Berikan sukacita yang melimpah di dalam melayani. Berikan keselamatan Tuhan, kekuatan, terima kasih Bapa. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong kami. Seluruh umat Tuhan dimanapun berada, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan dari corona, jauhkan dari sakit penyakit apapun. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami. Kuasa Tuhan tidak berubah dulu
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Teguhkan iman kami, oh Roh Kudus. Berilah kami kekuatan. Berilah kami kesembuhan untuk kemuliaan nama Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapakku. Saudara, dimanapun saudara berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.